Video ini menceritakan tentang prediksi ekonomi di 2023 dan cara penanggulangannya. Dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perekonomian Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Juni Iswanto SEMM. Belakangan ini lagi banyak berita yang bikin cemas tentang potensi resesi ekonomi. Bahkan ada yang bilang resiko krisis ekonomi sampai krisis pangan di tahun 2023. Buat kamu, ya mungkin cemas nih. Pertama, aku mau tugasin dulu kalau semua pemberitaan yang mungkin kamu dengar tentang potensi resesi ekonomi ataupun krisis yang katanya bakalan dialami Indonesia, sebetulnya itu tuh masih potensi ataupun dugaan-dugaan aja. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang resesi, sebenarnya apa sih resesi itu? Dan mengapa banyak orang yang sangat khawatir bila mana resesi benar-benar terjadi? Mari kita kupas satu persatu. Resesi itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana perputaran ekonomi suatu negara berubah menjadi lambat atau buruk. Hal itu terlihat dari PDB negatif, pengangguran meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Pemerintah menegaskan akan mewaspadai resesi ekonomi meskipun potensinya kecil. Survei yang dilakukan Bloomberg menyebut dari daftar 15 negara Asia yang berpotensi mengalami resesi ekonomi, Indonesia berada di peringkat 14 dengan persentase 3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut potensi resesi ekonomi bagi Indonesia sangatlah rendah, namun pemerintah tetap waspada. Inflasi tinggi adalah salah satu penyebab dari resesi ini. Tapi, apa sih inflasi itu? Nah, sederhananya, inflasi ini membuat harga barang menjadi semakin mahal. Yang kedua yaitu guncangan ekonomi, peristiwa tak terduga yang menyebabkan gangguan ekonomi yang meluas seperti bencana alam atau serangan teroris. Contoh terbaru adalah pandemi COVID-19 yang melanda semua negara. Ada 3 hal yang harus disiapkan untuk menghadapi resesi. Yang pertama, ilmu, khususnya ilmu ekonomi. Dikit aja, ilmu tentang resesi, ilmu tentang inflasi. Nah, kenapa sih harus mempelajari ilmu-ilmu tersebut? Karena biar kita nggak ikut-ikutan panik. Yang kedua adalah dana darurat. Hal ini wajib untuk disiapkan. Yang ketiga yaitu uang dingin. Uang yang nggak akan kepakai dalam waktu tahunan. Jadi daripada nganggur, bisa dipertimbangkan untuk diinvestasikan. Tak ada salahnya mempersiapkan upaya preventif dalam menghadapi prediksi gelapnya ekonomi global di tahun 2023 ini. Resesi tak terjadi, syukur. Terjadi pun kita sudah punya senjatanya. Wujudkan cita-citamu bersama kami. Penerimaan mahasiswa baru program Sarjana Ekonomi Institut Agama Islam Diponegoro Nganjuk tahun 2023-2024 program Sarjana Ekonomi bertujuan menghasilkan lulusan di bidang ekonom yang mampu berwirausaha dan memecahkan masalah ekonom, serta berkomitmen nasional dan berwawasan global. Yuk daftar dan bergabung bersama kami menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk.